Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 4. Selamat akhir pekan ya. Di hari Jumat seperti biasa kita belajar bahasa Inggris dan gak bisa disebut belajar juga sih, karena kita kayak ngulang nih pelajaran dari lesson 1 sampai lesson 6, atau ya bisa dibilang review, dan Bapak pengen kayak ngasih kisi-kisi secara kasar gitu kan di video ini, supaya kalian juga nanti di UAS lebih siap. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Seperti yang Bapak bilang tadi nih, kita ngomongin dulu tentang UAS ya, karena padahal kita juga jadwal kita memang cukup bentrok gitu maksudnya, jadi belum bisa ngadain ulangan harian, tapi udah ngomong-ngomong UAS aja nih. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan tepatnya sebelum UAS kita bisa ngadain ulangan harian dulu sebentar. Nah, kemudian kita benar-benar pengen review aja nih dari lesson 1 sampai lesson 6 supaya kalian juga ada bayangan nanti UAS soalnya bakal seperti apa. Oke. Sebelum mulai, seperti biasa tolong disiapin buku bahasa Inggrisnya, buku paket sama buku tulis. Takutnya nanti ada yang perlu ditulis, jadi kalian bisa nge-pause dulu videonya dan baru ditulis. Oke. Mulai dari lesson 1. Oh tidak, kita kelas 4 itu enggak dimulai dari lesson 1, tapi dimulai dari lesson 3, lesson 1 baru lesson 2. Oke, jadi gini nih stepnya. Nah, kalau ditulis step secara berurutannya kita kayak gini belajarnya. Kenapa Pak belajarnya kok terkesan loncat-loncat atau malah acak-acakan? Enggak acak-acakan, enggak loncat sebetulnya. Karena gini, Bapak merasa kayak di lesson 3 itu kan temanya how do you spell your name, itu kita belajarnya alfabet, kita belajarnya spelling nih. Nah, sebelum kita loncat ke good morning, good evening, good afternoon gitu, greeting kita namanya, kita perlu dulu untuk bisa mengeja nama atau mengeja kata benda dan lain sebagainya. Nah, mengeja ini di buku ini tuh adanya di lesson 3. Makanya pas pertama kali kita belajar bahasa Inggris, Bapak nggak di lesson 1 tapi di lesson 3 dulu, karena alfabet spelling itu lebih penting, karena nantinya ke depannya dari spelling ini kalian bisa buat ngomong, bisa buat baca gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ada kata Inggrisnya kayak begini, bacanya kayak gimana, nah itu bergantung pada kemampuan spelling kalian gitu. Baru dari lesson 1 setelah alfabet spelling, di lesson 1 greeting itu artinya sapaan. Kalau di sini mah temanya tuh good morning, isinya tuh ya kayak sapaan kalau kita ketemu orang nih jam pagi jam 9 atau berarti kan sapaannya good morning. Kalau siang jam 1 jam 2 berarti kan good afternoon. Kalau sore jam 5 sampai jam 10-an gitu kan good evening, good night itu dipakai buat nah good night itu meskipun artinya selamat malam, tapi kan penggunaannya bukan untuk sapaan tapi untuk pamitan. Makanya di pamitan di lesson kedua ada goodbye, atau kita nyebutnya di farewell, atau ungkapan buat pamit. Ungkapan pamit di kita nih di buku ini itu
goodbye, goodbye itu turunannya ada bye bye, ada bye doang. Terus see you itu balasannya cuma see you again atau see you later atau see you around atau see you tomorrow gitu kan, atau see you next week. Sama good night yang tadi Papa bilang. Nah kalau misalkan goodbye kita ngomongnya goodbye, nah kita nggak tahu nih kapan bisa ketemu lagi, makanya artinya kan selamat tinggal, karena nggak tahu bakal ketemu apa enggak. Tapi kalau see you itu artinya sampai ketemu lagi gitu, sampai kapan ya nggak tahu gitu ya, tapi pasti ketemu lagi. Kayak kita nih gitu kan pasti ketemu minggu depan misalkan ya, berarti nggak goodbye tapi bisa pakai see you next week, atau sampai jumpa minggu depan, atau see you tomorrow, sampai jumpa besok, dan lain sebagainya seperti itu. Itu lesson 3, 1, 2 kita menyebut begitu. Kesananya lesson 4, 5, 6 ya sudah seperti biasa saja. Akan kita bahas mulai deh, kalau kayak apa ya, kayak ini tuh lesson 3, 1, 2 tuh dia buat bapak ya, ini dia satu paket gitu maksudnya. Sebenarnya bisa dibuat satu tema gitu maksudnya, karena yang kita lihat memang apa ya, mudah gitu. lebih ke singkat aja. Nah beda nih kalau di lesson 4 di My Classroom, kita mulai belajar ekspresi, namanya tuh demonstrative expression. Jadi nunjuk benda itu ada di mana, benda itu apa, terus cara ngomongnya gimana. Secara garis besar di lesson 4 itu kita belajar 2 hal. Secara garis besar itu kita belajar 2. Apa aja? Oke, kita lanjut. Di lesson 4 di My Classroom itu kita intinya cuma belajar 2, yaitu this or that. This or that, ini atau itu ya. Ininya tuh jadi kalau ini kan buat nunjukin benda yang dekat, seberapa dekat bendanya bisa ditunjuk langsung, kayak misalkan gini ya, atau ditunjuknya begini. Oke, tapi kalau kayak udah agak jauh begini, ini bukan ini tapi that, jadi itu gitu maksudnya ya. Nah, yang di sini itu di lesson keempat buat Bapak ya. Jadi kayak lesson 3, 1, 2 itu kayak pengenalan. Lesson 4-nya kita mulai belajar struktur dan penggunaan ungkapannya seperti apa. Oke, kita mulai nih. Ini yang paling sering dilewatkan oleh ini kebanyakan kalian sering lewat, maksudnya tuh gini. Lihat, this sama that. Ya, perhatiin baik-baik. What ada, ini question word. Is ada, ini to be. This ada, ini demonstratif. Ini juga sama. Oke. Ini juga sama. Semua kayak what is this, what is that. Ada is, ada. Oke, bedanya sama di belakang aja. Oke. Nah, yang is ini bukan cuman pajangan, tapi sebagai to be yang artinya itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau jadinya itu what is this, apakah itu. Nah, kahnya ini bisa dibilang ya to be-nya ini gitu. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan juga nih. Terus ini kan nanya jawabannya gimana? Jawabannya this is. This-nya dari mana? Dari sini. This-nya dari mana? Dari sini. Yang that juga sama. Jawabannya is-nya dari sini, that juga dari sini. Jadi kalau misalkan pertanyaannya what is this, jawabannya juga pasti this is apa. Gak mungkin kalau pertanyaannya what is this tapi jawabannya that is, belum segala macam. Nah, itu yang itu kadang
beberapa siswa di kelas 4 nih khususnya suka ketukar gitu maksudnya tuh. Sekarang jangan ketukar lagi karena kita udah tahu nih bedanya kayak gimana. Oke. Lanjut di lesson ke-5 review kita. Next di lesson ke-5. Ini bakal agak nyambung sedikit nih sama lesson ke-4. Sama di lesson ke-5 juga kita sebetulnya intinya cuma belajar dua hal, yaitu antara lend sama borrow. Artinya sama-sama minjem. Lend ini minjem, borrow juga minjem. Cuman cara mengungkapkannya aja beda. Oke, cara mengungkapnya beda. Kalau lend me your bla 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 please gitu kan, tolong pinjami aku barang kamu gitu, apa sih, misalkan pensil gitu kan, lend me your pencil please gitu kan, itu kalau pakai lend. Tapi kalau pakai borrow, jadi may I borrow, bolehkah saya meminjam your pencil gitu kan, apakah, jadi bolehkah saya gitu. Jadi kalau yang lend me itu pernyataan meminta gitu kan, tapi kalau yang borrow ini dipakainya pertanyaan atau nanya. Kemudian dari tadi di lesson 4 kalau kalian ngeh sama di lesson ke-5, Bapak ada yang kasih tanda apa sih namanya tuh? Cuman gini doang, bla 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 gitu kan, atau titik-titik. Nah, titik-titiknya itu diisi dengan noun atau kata benda yang kalian sudah hafalkan. Misalkan kata benda di kelas apa aja? Ada whiteboard, ada board marker, ada table, ada chair, ada pen, pencil, pencil case, bag, terus clock, fan, apa sih, map gitu kan, drawer dan sebagainya. Nah, yang ini tuh diisinya begitu gitu, diisinya kata-kata yang kayak kata benda yang ada di kelas. Lesson 4 ngafalin kata benda yang ada di kelas, lesson ke-5 juga sama gitu. Jadi yang intinya tuh diisi sama kata benda ya, barang yang mau dipinjam apa. Kalau mau minjem pensil minjem pulpen ya, berarti ballpoint atau pen. Kemudian masuk deh kita ke lesson terakhir di lesson 6 di semester 1. Di lesson terakhir di lesson 6 semester 1 kita tuh temanya how old is your father, atau berapa umur ayah kamu. Oke. Nah, yang dipelajari ini cuma satu hal. Sebetulnya ya, dari sekian banyak tuh, kalau Bapak boleh ngambil intinya tuh cuma satu hal, yaitu number. Number yang dipelajari di sini itu sayangnya cuma number yang kardinal aja. Maksudnya tuh number yang biasa kita ketahui sehari-hari biasa nih, kayak 1, 2, 3, 4 itu namanya cardinal number. Ada satu lagi jenis number yang untuk menunjukkan tingkatan, kayak kelas gitu kan, kayak ranking, ya kelas sama ranking kayak ya tingkatan lah, ke-1, ke-2, ke-3 dan sebagainya, tes urutan gitu kan, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang ke-nya ini disebutnya kita ordinal number. Bedanya jelas dong. Bedanya kalau di kardinal kita nyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Tapi kalau di sini di ordinal number kita nyebutnya first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Jadi ada belakangnya tuh ada TH-nya. Kita juga udah belajar ini gitu kan. Terus nah, selain ini semua yang lesson 1 sampai lesson 6 udah Bapak jelasin. Ada satu materi yang
sebenarnya nggak dibahas tapi ada terus di lesson ke-4 sampai lesson ke-6, maaf di lesson ke-3 jadi dari lesson ke-3, 4, 5, 6 materi ini nggak dibahas dimanapun di buku ini khususnya nggak ada, tapi di struktur kalimatnya ada. Apa itu? Nah di sini. Nah ini kalau kelihatan nggak sih? Jelas lah ya. Kalau apa? Kalau buat Bapak possessive pronoun itu penting. Jadi kalau misalkan belum ditulis silahkan tulis, tapi ya kalau nggak salah Bapak juga udah pernah bahas ini kan sebelumnya, jadi seharusnya sih nggak perlu apa sih ya. Kalau kalian belum nulis silahkan di pause dulu sebentar terus ditulis lagi nih, kayaknya sih sudah. Nah ini possessive pronoun artinya lebih ke kepemilikan ya. Oke, kayak siapa namamu, nah itu kan namamu itu kan kepemilikan. Nama itu Inggrisnya name. Kalau kamu nggak jadi you name atau name you gitu, mentang-mentang kata kamunya ada di belakang gitu kan, nama kamu jadinya namanya name, you-nya you jadi name you, enggak. Tapi di Inggris itu dibalik karena kalau ada yang bilang pada bahasa Inggris mah dibalik-balik cenah. Nah salah satunya ini karena status kepemilikan seseorang itu adanya di depan baru nanti ngikutin kata selanjutnya. Noun atau name itu masuk ke noun, kata benda di bahasa Inggris karena bisa dimiliki sama siapa aja gitu. Kalau siapa nama kamu, pertanyaannya what is your name? Siapa nama kamu? Kalau siapa nama dia, what is his name atau what is her name? Siapa nama mereka, what is their name? Siapa nama saya? What is my name? What's my name? Apalagi? Siapa nama kita? What are our name? Kenapa jadi are? Karena banyak. Kita juga udah jangan bilang kalau lupa juga lagi soal to be. Sudah dong. To be itu yang menyertai subjek. Subjek itu apa? Subjek itu yang I, you, we, they, he, she, it. Ini subjek. To be yang menyertainya. Misalkan saya seorang murid, enggak jadi I student, enggak. Tapi ada tambahan to be, I am a student. Saya adalah seorang murid. Kita juga udah pernah bahas ini, so nggak perlu diulang-ulang terlalu banyak deh. Gitu aja. Nah terus Pak, yang lesson 7, lesson 8 nggak bakal keluar di UAS ya. Di UAS karena itu udah di semester depan. Jadi yang tadi yang tadi kita ulangi nih dari lesson 1 sampai lesson ke-6 itu semua akan keluar di UAS. Saran Bapak ya, karena ngambil soalnya juga nggak jauh dari buku ya, dipahami saja apa yang tadi Bapak jelaskan. Itu saja. Bapak kasih tahu tidak ada tugas. Kalaupun ada tugas, Bapak minta untuk mengerjakan review 1 halaman 55. Kerjain semua. Kalau sudah nanti dinilai pas luring. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.